biasa setiap hari Rabu Radio Suara Surabaya mengadakan sosialisasi ataupun talk show tentang kesehatan bersama dengan Dinas Kabupaten Sragen juga instansi kesehatan juga. Kali ini kita kedatangan sahabat kita dari Dinas Kabupaten Nurma Irmawati SSDMM selaku seksi dari Kesgavisi bidang Kesmas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen. Selamat pagi Mbak Nurma, silakan pagi hari ini. Selamat pagi Mas, menjelang siang alhamdulillah baik-baik saja. Semoga semua pendengar yang sedang mendengarkan suara saat ini sudah dalam keadaan sehat semangatnya. Amin. Kali ini kita ngobrol semua, kita bersama Mbak Nurma berbincang-bincang tentang tumbuh kembang anak. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Nurma apa yang dimaksud dengan tumbuh kembang anak itu sendiri? Ya, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Bertemu kembali ya, kami dari Dinas Kesehatan ingin sedikit berbagi dengan informasi tentang kesehatan, semoga bermanfaat nanti ke depannya. Terutama pada saat kali ini adalah temanya tumbuh kembang anak, di mana ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kita supaya anak di seluruh Indonesia khususnya Kabupaten Sragen menjadi anak yang sehat, ceria, cerdas dan tumbuh dengan optimal. Tentang tumbuh kembang anak sendiri itu ada dua macam Mas. Yang pertama itu dibagi dua ya, tumbuh dan berkembang. Nah itu pengertiannya sendiri ada berbeda, yaitu kalau tumbuh, bahasa Inggrisnya growth, adalah perubahan fisik. Nah ini dapat diukur dengan dari berat badannya, tinggi badannya, lingkar kepalanya, dan lain-lain. Jadi bisa diukur pakai meteran itu loh Mas. Nah itu. Kalau kembang atau development adalah kemampuan gimana tubuhnya atau strukturnya tubuh bisa mampu nggak melakukan perintah-perintah yang lebih kompleks ya. Seperti contoh, anak itu kok umur sekian bisa merangkak, berarti dia bisa berkembang. Kemudian anak itu bisa memegang sesuatu, akhirnya nanti bisa berjalan, melompat dan lain-lain. Nah itu berarti perkembangannya begitu Mas. Jadi ini tumbuh kembang tumbuh secara fisik nih ya, perkembangannya ini secara motorik jadi kontak ya, sensorik seperti itu. Tapi sebelum kita lanjutkan lagi Mbak Nurma menggunakan tentang apa sih tumbuh kembang anak ini, kita lihat dulu sebentar kita. Ya, semua masih bersama Radio Suara Surabaya, masih bersama dengan saya di sini juga Mbak Nurma Irmawati SSDMM selaku Kesgavisi dari bidang Kesmas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen. Tadi di awal sudah dijelaskan oleh Mbak Nurma tentang apa yang dimaksud dengan tumbuh kembang anak itu. Faktor-faktor apa ini yang mempengaruhi tumbuh kembang anak itu sendiri nih Mbak Nurma, mungkin bisa dijelaskan? Ya. Ini ada beberapa faktor ya yang bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak, antara lain dari pola asuh orang tua Mas. Nah ini yang paling penting ya. Kadang kita melupakan kewajiban kita sebagai orang tua, tapi menuntut anak harus pinter, anak harus ini itu, tapi kita melupakan hak kita atau kewajiban kita sebagai orang tua, antara lain memberikan tuntunan sebagai contoh atau role model dalam keseharian kita. Jadi kalau kita memberikan suatu contoh yang baik pada anak, tentunya juga akan membentuk karakter mereka menjadi baik tentunya. Ini sangat mempengaruhi nih tumbuh kembang anak. Misalkan dia diasuh oleh hewan misalnya, ternyata kayak Tarzan itu. Nah dia kan contohnya ya hewan-hewan itu. Nah makanya dia sehari-hari jadi seperti perilaku hewan. Kemudian faktor yang lain yaitu lingkungan sekitar. Kita sudah berhati-hati di rumah, tapi ternyata saat dia keluar dari rumah, teman-teman bergaulnya hanya suka main game semua. Ya udah, dia akhirnya main game terus, lupa waktu, akhirnya juga tidak baik seperti itu. Kemudian faktor selain itu, nutrisi dan gizi yang diberikan pada anak-anak kita itu yang harus berasal dari makanan sehat. Kebiasaan anak-anak kan suka males makan buah dan sayur. Nah ini sebagai ibu-ibu harus pinter ini mengolah supaya menunya buah sayur tadi bisa menjadi menarik. Mungkin buahnya dibikin jus, sayurnya dibuat nugget dan lain-lain. Itu
bisa dikreasikan dari masing-masing ibu-ibu. Jadi mereka bisa makan buah dan sayur tapi tetap lezat dan akhirnya ketagihan seperti itu. Faktor selanjutnya, permainan dan tontonan yang mendidik. Nah ini sekarang kita lihat sendiri dengan keberadaan HP ini loh Mas. Tontonan mereka itu kebanyakan ya itu, apalagi anak laki-laki ya, bukan tidak boleh sama sekali, tapi kita harus mendampingi supaya saat mereka bermain tidak berlebihan dan tidak menonton hal-hal yang tidak mendidik. Jadi misalkan game itu ya bagus loh, itu kan ada bahasa Inggrisnya. Nah, jadi kalau anak-anak main game ya paling dia bisa mengajari mereka atau mengasah kemampuan bahasa Inggris mereka. Jadi belajar dan bermain. Cuman waktunya ini ya kadang yang perlu kita perhatikan. Ya, harus dipantau dari waktu betul ya. Sekali ya itu ya. Terus kemudian ini ya, ini kalau sekarang sudah sadar ini Mas kebanyakan rekreasi atau piknik. Nah, ini kan sekarang orang-orang malah apalagi masa pandemi ya merasa dibatasi nggak bisa keluar, aduh gimana nggak bisa piknik ya, gimana lagi. Yang penting kalau piknik nggak usah jauh-jauh, yang jangan berkerumun, tetap dengan protokol kesehatan, pakai masker, karena dengan piknik ini anak-anak bisa mengenal dunia luar dan pada saat itu biasanya akan tanya ini itu, nah itu belajar juga sebagai orang tua nanti bisa menjelaskan supaya mereka bertambah pengetahuan. Nah itu sangat penting, kayaknya cuma kayak gitu tapi sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak gitu Mas. Iya, terima kasih Mbak Nurma atas penjelasannya, sangat-sangat jelas sekali ini bagi kita semua. Jadi ini bisa menjadi sarana edukasi buat kita ya, sarana pendidikan kita untuk apa? Kita menjaga ya, kita menjaga tumbuh kembang anak ini bisa menjadi apa ya, anak yang baik yang tumbuh kembangnya. Iya. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi Mbak Nurma, kita dengarkan dulu sebuah lagu kita semua masih bersama dengan Malaysia juga Mbak Nurma dari Dinas Kabupaten Seragen dari Kesediaan Nasional masih kita berbicara tentang tumbuh kembang anak. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Nurma secara jelas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Mungkin bisa dijelaskan ini apa yang perlu, hal-hal apa yang perlu diperhatikan oleh orang tua terkait dengan tumbuh kembang anak ini, gimana ini Mbak Nurma bisa menjelaskan? Ya, untuk ibu-ibu, bapak-bapak juga nih, jadi jangan cuma ibu loh ya. Bapak tolong berpartisipasi dalam memperhatikan tumbuh kembang anak. Yang paling mudah untuk mendeteksi atau untuk memperhatikan tumbuh kembang anak itu apa saja? Yang pertama paling mudah adalah tinggi badan dan berat badan si kecil. Nah ini kita sudah terbiasa dengan posyandu kan, itu tolong dihadirkan anak-anaknya setiap bulan, jangan pernah absen kecuali kalau sedang sakit, apalagi di masa pandemi ini tetap datang tapi memperhatikan protokol kesehatan ya. Dan ini bisa dilihat atau dipantau melalui buku KIA yang warnanya pink itu ibu-ibu yang semua saat hamil dikasihkan. Nah itu jangan sampai hilang karena digunakan sampai anak usia 6 tahun. Di situ ada grafiknya untuk memperhatikan atau memantau tinggi badan, berat badan, lingkar kepala. Nah itu di situ grafiknya bisa dilihat. Anak saya ini masih normal tidak? Atau sudah di bawah garis normal? Atau lebih? Nah itu segera dilaporkan atau nanti akan dipantau oleh petugas yaitu kader, posyandu, ibu guru PAUD pun juga bisa, karena kami juga sudah memberikan pengetahuan atau istilahnya melatih ibu-ibu PAUD, guru-guru TK supaya bisa memantau tumbuh kembang anak. Lingkar kepala ini juga sangat penting untuk mengetahui perkembangan otak anak. Kemudian ini Mas yang sering kita ketemui di masyarakat, kalau anak sudah usia misalkan 1 tahun belum bisa berdiri sendiri, itu terus mereka malah bilang atau mbahnya, memang belum wayahe karena bapaknya dulu juga gitu. Nah ini yang salah, yang perlu diluruskan. Kalau anak usia segitu dilihat di buku KIA tadi,
harusnya anakku di usia 1 tahun tuh sudah bisa apa saja toh. Nah, kalau di situ ada yang belum bisa, segera distimulasi atau dirangsang supaya dia segera bisa, jangan dibiarkan. Nanti kalau terlalu lama dibiarkan, akhirnya terlambat dan semakin sulit diperbaiki. Tentu saja konsultasi dengan tenaga kesehatan seperti bidan atau dokter di puskesmas atau dokter anak. Seperti itu. Jadi tolong jangan cuek ya dengan perkembangan anak. Ada kendala harus segera dilakukan tindakan. Konsultasi dululah. Kan tidak bayar kalau cuma tanya-tanya sama bidan atau sama dokter di puskesmas. Saat ke sana tanya konsultasi pasti dijawab dengan baik. Demikian Mas. Jadi kalau lebih dini kita lebih tahu apa ada gangguan-gangguan seperti itu kan bisa bisa dilakukan ya tanggulangi secepatnya. Oke, mungkin bisa dijelaskan ini Mbak Nurma, mungkin ada gangguan-gangguan apa saja yang bisa terjadi pada tumbuh kembang anak ini? Ada beberapa gangguan tumbuh kembang yang sering kita temukan ya, yaitu salah satu, tadi sudah saya sebutkan, misalkan terlambat berjalan. Seharusnya tuh anak tuh bayi yang 8 bulan ke atas tuh mulai belajar. Nah, memang ada macam-macam belajar berjalan, ada yang langsung cepat, ada yang nanti sampai umur 13 bulan baru bisa jalan, nggak apa-apa, tapi di 8 bulan dia harus mulai belajar berjalan. Jadi kalau tidak ada tanda-tanda sama sekali, harus segera lapor sama petugas kesehatan terdekat. Apakah ada gangguan dari kakinya atau mungkin dari yang merentah di otaknya. Nah, itu harus waspada ya. Terus kita rangsang, kita ajak jalan, latihan terus. Bahkan kalau perlu sampai ke terapi, nggak apa-apa, nggak perlu isen, nggak perlu nanti diomongin orang. Lah itu kan anak-anak kita, nggak masalah kan. Yang penting anak kita segera sehat dan bisa bertumbuh kembang dengan optimal. Kemudian gangguan yang sering kita temui yaitu terlambat bicara. Jadi anak yang lain sudah ngomong, dia cuma nonton TV, main HP. Nah, taunya orang sekitarnya malah menjawab, ini anak kok anteng ya, nggak banyak nakal, nggak rewel, nggak aneh. Padahal itu malah nggak baik. Anak kalau memang sudah harusnya bisa bicara, ya harus banyak bicara, walaupun tidak beda-beda tiap anak, ada yang rewel, ada yang tidak begitu banyak ngomong, ya nggak apa-apa, tapi kan dia bisa bicara. Dan yang salah jangan sampai orang tua itu malah ngomongnya kayak pelo, misalkan bilang R, nah karena mendengar anaknya belum bisa R, malah orang tuanya niru kayak ular misalnya gitu. Nah, orang tua malah seneng, malah ikut-ikutan nirukan anaknya. Ya udah, kakak anaknya belajar. Jadi dari orang tua kalau ngajarin anaknya juga harus jelas artikulasinya, huruf-hurufnya, jangan malah ikut pelo. Kemudian yang sering kita temukan lagi, cerebral palsy. Nah, ini gangguan ini sejak dalam kandungan ibu-ibu bapak. Jadi memang saran kami sebagai tenaga kesehatan, tolong saat mau hamil, nah ini karena terjadinya saat hamil, usahakan hamillah pada saat yang sehat, kondisi rahim sehat, bapaknya juga sehat karena bapak kan yang berperan spermanya. Nah, usahakan dari bapak dan ibu sehat supaya kalau terjadi pembuahan tumbuh janin, janinnya juga sehat sehingga tidak terjadi cerebral palsy. Jadi cerebral palsy itu yang kena otaknya. Kalau dia lahir nggak bisa ngapa-ngapain, jadi kayak orang lumpuh kasarannya seperti itu. Ini juga ada lagi yang sering kita temukan dan sekarang mulai menjadi perbincangan, yaitu autisme. Sekarang autisme itu apa toh? Nah, itu biasanya anak itu beda dengan yang lainnya. Dia melihat kipas angin tuh malah fokus kipas tok, dilihat muter-muter gitu. Jadi dia kalau lihat barang yang menarik, biasanya bergerak secara terus-menerus kontinu itu, dia fokus ke situ terus. Dipanggil nggak noleh, diajak teman nggak gagas. Nah, itu pasti ada kemungkinan. Nah, itu tapi untuk memastikan harus dibawa ke orang yang mampu mendeteksi, yaitu pertama tentunya tenaga kesehatan. Kemudian sindrom Down, ini karena juga dari hamil juga, dari sejak hamil itu ada gangguan kromosom yang saya itu loh Bu, orangnya agak pendek, terus bentuk wajahnya mirip-mirip itu loh Bu,
awal gejalanya khas pokoknya. Nah itu memang juga masih sering kita temukan ya. Nah itu sejak hamil juga. Terus nih gangguan perawakan pendek atau stunting. Nah ini kalau stunting ini sekarang sangat menjadi perhatian pemerintah karena sangat merugikan ekonomi negara nanti kalau saat dia sudah mulai menginjak masa remaja atau muda atau bahkan dewasa, karena kalau stunting akan mengganggu pertumbuhan otaknya juga. Dia tidak bisa tinggi, selain tidak tinggi dia juga tidak cerdas. Ini penyebabnya bisa saat hamil ibunya sakit-sakitan sehingga anaknya lahir kurang gizi, dan bisa jadi saat hamil bagus tapi setelah lahir orang tuanya tidak memberikan gizi yang cukup. Nah ini kalau sudah 2 tahun telat mas nanganinya, kalau stunting ini tekniknya gimana? Kalau ada anak 5 umurnya sama, jalan bareng-bareng, dia tuh paling pendek. Nah itu kita bisa GG stunting, tapi itu masih mungkin ya, jadi bisa dicek lagi. Kalau Pak Habibie itu kan walaupun pendek tapi pinter mas. Nah itu kan misalnya genetik pendek tapi dia tidak terganggu. Kalau stunting enggak, dia sebenarnya bisa tinggi seumurannya tapi karena tadi sakit-sakitan waktu dihamil ibunya, bayinya waktu lahir sakit-sakitan kurang gizi, nah akhirnya jadi stunting. Nah ini yang sangat sedang ini gencar-gencarnya pemerintah ya caranya supaya tidak pada stunting gitu loh, di mana-mana anaknya yang mau masih di perut di mana-mana, apalagi kalau sudah lahir, dijaga jangan sampai terjadi stunting gitu. Iya, terima kasih Mbak Nurma. Sebelum kita masuk ke sesi yang terakhir, kita dengarkan dulu sebuah lagu dan kita bersama. Semua tak terasa kita di sesi terakhir masih bersama Mbak Nurma Mawati SSD SMNN dari Gizi Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, masih berbicara tentang tumbuh kembang anak. Ini di sesi terakhir ini mungkin bisa dijelaskan nih Mbak Nurma tentang apa sih penyebab dari gangguan tumbuh kembang anak itu sendiri? Silakan. Ya, sebenarnya ini ada beberapa yang terkait dengan tadi yang saya sampaikan ya. Tapi nggak apa-apa, ini sedikit penekanan saja. Kenapa toh kok bisa ada gangguan tumbuh kembang? Sebabnya apa? Nah ini yang perlu kita perhatikan supaya kedepannya tidak ada lagi anak-anak dengan kelainan tumbuh kembang. Bisa dicegah ya, kalau yang belum kan bisa dicegah. Satu, karena faktor keturunan. Nah, kalau faktor keturunan, contohnya apabila ya tadi saya menyebutkan Pak Habibie contohnya. Pak Habibie itu kan perawakannya pendek ya. Nah itu kan keturunan. Nah itu ya akhirnya beliau seperti itu sampai dewasa ya tetap seperti itu. Itu kalau faktor keturunan contohnya. Jadi kalau ada anak yang orang tuanya pendek-pendek dari sananya loh ya, karena kita nggak tahu, mungkin saja orang tuanya pendek itu disebabkan juga gangguan nutrisi. Nah akhirnya di Jepang dulu terkenal orangnya pendek-pendek, tapi faktanya kok anaknya sekarang tinggi-tinggi. Orang Jepang kan sekarang tinggi-tinggi, berarti orang tuanya dulu itu bukan karena genetik pendek, tapi karena kurang nutrisi. Ya ternyata semakin kesini pemerintah begitu memperhatikan, masyarakatnya juga antusias dengan memperbaiki gizi pada anak-anaknya sehingga orang Jepang tinggi-tinggi seperti itu. Kemudian kurang dapat nutrisi. Nah itu jadi bukan karena keturunan, memang karena sebenarnya bagus, orang tuanya juga tidak ada yang berperawakan pendek, tapi anaknya kurang mendapatkan nutrisi yang seimbang. Jadi anak-anaknya misalkan yang penting bisa dijajan, udah pokoknya jajan aja terus lah, nggak usah dipikirkan itu gizinya ada enggak. Nah akhirnya anaknya tidak bisa tumbuh dengan optimal karena tadi gizinya, nutrisinya yang ada yang salah. Kemudian ada lagi masalah pertumbuhan konstitusional. Nah, ini biasanya agak medis ya. Ini istilahnya pubertasnya itu tertunda. Jadi dia tuh saat masuk ke usia 1 tahun itu ada keterlambatan. Jadi sebelumnya sudah bagus, tapi mungkin karena adanya sesuatu
satu ya kita ya perlu diteliti dulu apakah dia menderita penyakit atau apa. Nah, akhirnya dia terus berhenti tidak berjalan dengan baik seperti itu. Kemudian gagal tumbuh. Pada gagal tumbuh ini paling rawan yang terkena itu bayi prematur, Mas. Jadi kalau dia lahirnya prematur, belum cukup usianya, sudah lahir, kan seharusnya 9 bulan. Ternyata dia 7 bulan sudah lahir. Dan ternyata dalam perawatannya kurang maksimal, kurang baik, asupan gizinya, akhirnya dia tidak, yaitu tadi bahasanya gagal tumbuh, tidak bisa tumbuh dengan baik. Dan ini yang sering kita temukan menderita penyakit dan kelainan. Misalkan dia punya gangguan saraf, ada gangguan pencernaan, gangguan peredaran darah, dan gangguan-gangguan lain yang memang gimana ya, itu kadang bawaan bayi istilahnya, atau pada saat dia masih kecil, daya tahan masih kurang, terkena itu infeksi dan akhirnya mengganggu tumbuh kembang. Dan ada juga karena hormonnya yang menderita gangguan, itu juga ada seperti itu, sehingga tidak bisa tumbuh dengan sempurna karena memang hormonnya ada yang tidak seimbang. Itu beberapa penyebab kenapa kok tumbuh kembang anak bisa terganggu ya. Jadi kita bisa minimalisir, paling tidak yaitu kalau mau hamil dipersiapkan dulu fisiknya, psikisnya. Jadi hamil itu dalam keadaan yang siap semuanya supaya anak nanti mendapatkan cukup nutrisi di dalam kandungan, dan saat lahir pun ibu juga sudah siap, bapak ibu siap menyambut putranya sehingga bisa membimbing anaknya untuk tumbuh kembang dengan baik. Terima kasih Mbak Nurma atas penjelasannya. Sebelum kita undur diri, mungkin ada pesan-pesan buat kita yang ada di pasar ini tentang tumbuh kembang anak, juga tentang pandemik dari COVID-19 ini. Mungkin ada pesan-pesan dari kita semua. Silakan Mbak Nurma. Bapak Ibu yang kami hormati, kami selaku tenaga kesehatan tidak bosan-bosannya memperingatkan atau memberikan himbauan pada Bapak Ibu semua supaya tetap meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi ini, tetap jaga kesehatan, selalu bahagia, jangan stres, karena kalau stres itu imunitas menurun loh. Jadi supaya virus tidak mudah masuk, selain jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, pakai sabun, Bapak Ibu juga tidak boleh stres, jadi manajemen kalbunya seperti itu. Kalau Bapak Ibu bahagia, putra-putranya insya Allah juga ikut bahagia juga. Anak-anak di rumah tetap dipantau, walaupun mereka belajar di rumah, jangan biarkan mereka selalu bermain dengan HP-nya. Biarkan mereka juga bereksplorasi dengan latihan-latihan fisik yang lain, seperti main bola, bulu tangkis, dan apapun yang tidak terlalu harus berkerumun banyak, karena kalau mereka nggak gerak juga tidak baik untuk kesehatan mereka. Pesan saya seperti itu. Cegah stunting itu penting, jadi jangan sampai anak Indonesia stunting. Semoga semua anak-anak kita terutama di Kabupaten Sragen menjadi anak yang sehat, berbudi pekerti, luhur, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Terima kasih kepada semua, terima kasih kepada SSTMM dari Dirjen Indonesia. Teman tadi kita semua bincang-bincang kita tentang temanya adalah tumbuh kembang anak. Semoga bermanfaat buat kita semua. Bila ada salah-salah kata dan kedua, mohon maaf. Oke, teman-teman semua, kami berdua